Bubble Boy adalah sebuah film komedi gelap tahun 2001 garapan Blair Hayes. Film tersebut terinspirasi dari film tahun 1976 yang berjudul The Boy in the Plastic Bubble. Bubble Boy terlahir tanpa memiliki kekebalan tubuh, di mana dia harus menghabiskan waktunya di dalam bola plastik. Dikarenakan jika dia terserang kuman, hal buruk bisa menimpanya, bahkan sampai menyebabkan kematian. Jangan lupa subrek sama tombol ring. Diceritakan Bubble Boy ini mendapatkan perhatian ekstra dari kedua orang tuanya. Bahkan, kamar Bubble Boy lain daripada kebanyakan kamar anak-anak normal. Bubble Boy ini bernama Jimmy. Jimmy sangat dijaga oleh kedua orang tuanya. Bahkan makanan Jimmy juga harus disterilkan terlebih dahulu. Jimmy tumbuh seperti anak pada umumnya. Bahkan, di usia 16 tahun dia mendapatkan gitar listrik dari orang tuanya. Jimmy sangat senang dengan hadiah itu. Sampai pada akhirnya dia melihat tetangganya yang bodinya mirip gitar Spanyol guys, yang bernama Chloe. Jimmy suka diam-diam ngeliatin Chloe dan membuat burung perkututnya terbangun. Karena kurangnya edukasi, dia mencoba menidurkan kembali burung perkutut itu. Jimmy panik, kemudian ibunya membantu menenangkannya dan menyuruhnya mengucap janji setia negara sampai burung perkututnya tertidur. Ibunya menyadari bahwa anak tercintanya sudah tumbuh menjadi anak remaja. Singkat cerita, Chloe sempat berkunjung ke rumah Jimmy. Mereka adalah tetangga di komplek itu. Chloe sempat bingung karena di dalam rumah itu tidak seperti rumah pada umumnya. Kemudian Chloe melihat Jimmy sedang melakukan sorry, gue juga nggak tahu dia lagi melakukan apa. Pada intinya, Jimmy melihat sebuah gunung putri yang indah. Mereka berkenalan, tapi Jimmy sudah mengenalnya. Jimmy mencoba unjuk skill kepada Chloe, tapi Chloe harus segera pulang dan Jimmy kecewa kayak monyet yang nggak dikasih makan. Keesokan harinya, Chloe datang dan belajar main gitar sama Jimmy. Tapi tiba-tiba burung perkututnya Jimmy bangkit dari tidurnya. Kemudian Jimmy mengucapkan janji setia negara seperti yang diajarkan oleh ibunya. Everything okay? Yeah, let's go. Dan sejak saat itu Chloe menjadi teman bermainnya Jimmy. Singkat cerita, Chloe ulang tahun dan dia menyelinap ke kamar Jimmy untuk berpesta bersamanya. Ternyata Chloe mabuk berat dan sagapung guys. You can decontaminate me. Jimmy mencoba menahannya agar dia tidak menerobos masuk ke dalam bubble steril itu guys. Di hari festival lainnya, Jimmy mengambil gambar Chloe yang cantik dan anggun. Namun seketika membuatnya terdiam ketika seorang pria datang dan menemui Chloe. Pria itu bernama Marco. Marco menawarkan rokok kepada Jimmy. Dan bahkan Marco hampir melubangi gelembung sterilnya Jimmy. Marco mengatakan bahwa dia akan bersenang-senang bersama Chloe. Marco pergi sambil ngeledekin Jimmy. Jimmy yang galau ingin merasakan kebebasan di luar sana. Sampai suatu ketika Chloe datang dan mengabarkan kepada Jimmy bahwa Marco akan menikahinya. Dia meminta pendapat Jimmy tentang Marco. Namun, Jimmy hanya memperlihatkan raut wajah kekecewaan. Jimmy mengembalikan hadiah yang pernah diberikan Chloe. Dan semenjak saat itu, dia menjadi pemurung. Sebenarnya Chloe menyukai Jimmy. Dan Jimmy baru sadar setelah membuka kado terakhir yang Chloe berikan. Kemudian, Jimmy berusaha membuat dirinya bisa bergerak pergi dan keluar untuk mengejar cinta Chloe. Jimmy ingat terakhir bertemu dengan Chloe, dia akan pergi ke New York. Dan dia memulai awal petualangannya di luar sana. Tapi perjalanan nggak mudah gengs. Jimmy nggak punya uang buat bayar ongkos naik bis. Sampai akhirnya dia ditabrak sama bus yang melaju sangat kencang, yang membuatnya terguling beberapa meter. Sebagai permintaan maaf,
Penumpang bis membawa Jimmy ke tempat yang dia tuju. Ternyata orang itu sangat ramah dan Jimmy bersenang-senang dalam perjalanannya. Tapi di tengah perjalanan Jimmy diturunkan karena menyebut sekumpulan orang itu sekte. Sementara itu orang tua Jimmy panik karena menemukan Jimmy sudah tidak ada di kamarnya. Ibunya mencoba melaporkan kejadian itu ke kepolisian. Kesal karena tidak ada tanggapan, orang tuanya mencari sendiri putra kesayangannya. Sementara itu Jimmy melanjutkan perjalanannya dan bertemu pemotor yang bannya lagi bocor. Dan dia menawarkan bantuan kepada pemotor itu. Sementara itu, di lain tempat sekumpulan orang sedang mendengarkan ceramah dari orang kepercayaan mereka. Penceramah itu berkata bahwa mereka harus menemukan orang dalam gelembung. Orang yang sempat bertemu dan menurunkan paksa Jimmy hanya terdiam. Kemudian mereka mencari keberadaan Jimmy. Selesai membantu pemotor itu, Jimmy mendapat tumpangan dan dia melanjutkan petualangannya. Jimmy melewati banyak hal yang tidak pernah dia alami. Dan pada akhirnya dia memenangkan door prize, kemudian melanjutkan perjalanan itu sendirian. Tapi di perjalanan orang tuanya tidak sengaja bertemu Jimmy. Mereka tidak sengaja menabraknya dan membuatnya terpental dari jalur dan terbawa oleh kereta yang tidak diketahui arah dan tujuannya. Itu adalah kereta sirkus. Di dalam kereta Jimmy bertemu dengan orang yang penampilannya tidak seperti pada umumnya. Kemudian dia kembali melanjutkan petualangannya. Sampai pada suatu bar Jimmy bertemu banyak orang. Orang-orang yang heran bertanya mengapa ia berpenampilan aneh. Kemudian Jimmy menjelaskan, namun mereka salah mengartikan dan mengira Jimmy adalah orang yang terkena virus dan membuat warga panik sampai menimbulkan kekacauan. Jimmy berusaha menyelamatkan diri, kemudian datang seseorang yang dia tolong ketika dibully di bar itu. Mereka pun berhasil selamat dari kekacauan itu. Sementara itu orang tua Jimmy masih mencari keberadaan Jimmy dan mengejar kereta yang membawa Jimmy. Namun, Jimmy sudah pergi jauh dan mereka hanya bertemu pemilik sirkus itu. Sementara itu di perjalanan mereka menabrak seekor sapi. Di mana dalam agama dari Tuhan itu, sapi sangat dihormati. Kemudian Jimmy melanjutkan petualangannya sendiri sambil menikmati es krim yang diberikan Tuhan itu. Sampai dia tiba di sebuah kota dan mencoba ke alamat yang dia tuju dengan menggunakan taksi. Namun supir taksi meminta bayaran yang sangat mahal. Kemudian Jimmy masuk ke sebuah klub dan mencoba mendapatkan uang dari ajang lomba di klub itu. Dan Jimmy memenangkan perlombaan itu. Namun saat Jimmy hendak naik taksi, para sekte menemukan dan membawanya. Sedangkan orang sirkus yang mengikuti Jimmy melihat itu dan berencana menyelamatkan Jimmy. Orang sirkus mencoba berbaur. Namun para sekte mengira bahwa kutukan itu sudah datang dan menimpanya, sehingga menimbulkan kekacauan di perkumpulan itu. Memanfaatkan keadaan, orang-orang sirkus membawa Jimmy pergi. Namun mereka bertemu dengan geng motor yang dihancurkan oleh sekte itu. Dan mengira bahwa orang sirkus itu adalah anggota sekte. Mereka pun baku hantam. Di saat itulah Jimmy mendatangi taksi kemudian pergi ke alamat yang dia tuju. Namun di perjalanan ada sedikit kejanggalan. Supir itu mengemudi dalam keadaan tertidur. Jimmy pun terpental keluar dari mobil itu. Kemudian Jimmy mencoba menelpon Chloe, namun yang mengangkat telepon itu adalah Marco. Dan dia menghina fisik dan keanehan Jimmy yang membuatnya sedih dan semakin terpuruk. Kemudian Jimmy menelpon pemilik sirkus yang pernah dia temui. Jimmy terkejut karena ternyata ibunya sedang melakukan pencarian bersama pemilik sirkus itu. Orang tuanya bergegas menuju alamat Jimmy dan melemparkan pemilik sirkus keluar dari mobil. Orang tuanya akhirnya bertemu dengan Jimmy dan membawanya pulang. Namun saat menunggu ibunya dari toilet, ayahnya menyadari bahwa putranya sedang gundah gulana. Kemudian dia menyemangati putranya dan membiarkannya keluar untuk mengejar cintanya.
Jimmy pun kembali memulai petualangannya. Ternyata Jimmy bertemu dengan kembarannya supir taksi itu, dan Jimmy berhasil menemukan tempat yang dia cari. Bahkan dia melewati gereja, tempat di mana Chloe akan melakukan pernikahan. Namun ternyata pesawat capung yang Jimmy naiki melakukan manuver yang membuatnya Jimmy terjatuh dan mendarat di sebuah sungai. Karena kostum buatannya, Jimmy berhasil selamat dan bergegas ke pernikahan Chloe dan menghentikan ijab kabul Marco. Jimmy melepaskan bubble-nya. Meski beresiko fatal, namun Jimmy lebih memilih keselamatannya terancam ketimbang ia tidak dapat memeluk orang yang dia cintai. Kemudian Jimmy tidak sadarkan diri. Di saat yang bersamaan, orang-orang yang peduli terhadap Jimmy sampai di tempat pernikahan Chloe. Namun mereka terkejut ketika melihat Jimmy tak sadarkan diri. Itu hanyalah kebohongan ibunya. Jimmy mendapatkan kekebalan tubuhnya di usia 4 tahun. Namun karena terlalu berlebihan, ibunya tidak ingin Jimmy hancur karena kekotoran dunia dan menghindarkan Jimmy dari segala pergaulan yang buruk. Jimmy mengerti maksud kebaikan ibunya, dan pada akhirnya Jimmy berhasil mendapatkan cinta Chloe, lalu menikah. Akhir yang bahagia. Oke teman-teman, itu tadi alur cerita Bubble Boy yang mengajarkan kita agar tidak menyerah begitu saja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mohon maaf apabila ada salah kata atau artikulasi yang kurang jelas. Saya LTG gitu deh, pamit undur diri.